Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-6 ya. Di mata kuliah manajemen pemasaran ini adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni terkait menciptakan hubungan pelanggan jangka panjang ya. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yakni diantaranya, yakni tentang bagaimana membangun nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Dan yang ketiga, yakni mengembangkan hubungan pelanggan. Nah, akan kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya ya perlu kita pahami bersama ya rekan-rekan sekalian bahwasanya satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan itu. Nah, yakni semua nilai yang dimiliki sekarang ataupun nilai yang akan dimiliki di masa depan. Nah, jadi nilai yang nilai dari pelanggan entah itu untuk saat ini ataukah untuk kedepannya begitu. Itu pun menjadi nilai yang sangat penting bagi perusahaan pula. Nah, di mana suatu bisnis disebut bisnis yang sukses gitu ya, jika berhasil mendapatkan, mempertahankan dan juga menumbuhkan pelanggan. Jadi tidak hanya terkait tentang bagaimana mendapatkan pelanggan saja. Nah, maka di sini kita akan memikirkan bagaimana agar bisnis itu survive ya dan bisa bertahan untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya tentang bagaimana strategi untuk mendapatkan pelanggan, namun juga harus tahu ya, harus paham pula tentang bagaimana mempertahankan ya dan juga menumbuhkan pelanggan begitu. Karena di sistem pemasaran ini kita tidak hanya berbicara tentang ini ya, transaksi jual beli saja ataupun bagaimana agar produk ini laku di pasar. Nah, tidak, tetapi bagaimana agar bisa mempertahankan bisnis ini dan juga bagaimana agar menumbuhkan pelanggan yang ada. Oke. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yakni terkait tentang membangun nilai pelanggan ya. Jika kita lihat ya, di sini ada dua diagram. Nah, yakni ada bagan organisasi tradisional ya. Kemudian sebaliknya ada pula organisasi yang modern. Nah, kita lihat di sini perbedaan dari bagan ini apa? Dari gambar piramid ini apa perbedaan di antara keduanya? Apakah yang implementasi atau penerapan dari organisasi tradisional atau organisasi lama ya menuju pada organisasi yang modern seperti saat ini, apakah sama nih kira-kira penerapannya, bagaimana untuk membangun nilai pelanggan ataupun bagaimana cara mengkomunikasikan produk itu kepada pelanggan, apakah sama? Nah, kita lihat di sini bahwasanya di bagian organisasi tradisional ya, yang paling atas itu adalah pihak manajer puncak. Nah, pelanggan itu di paling bawah nih, seakan-akan tidak diperhatikan. Nah, yang paling diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan itu hanya pihak-pihak manajer yang ada di kalangan atas, sedangkan pelanggan tidak menjadi prioritas. Nah, berbeda ketika sudah masuk ke dalam era saat ini, yaitu di mana masuk ke dalam era organisasi modern nih. Dibalik ya tadi, dari yang pelanggan itu di paling bawah ataupun mungkin seakan-akan tidak diperhatikan begitu ya. Sekarang ini justru yang paling diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan itu adalah pelanggan. Nah, baru yang kedua itu adalah karyawan nih. Karyawan yang memang bergelut dengan pelanggan itu, kemudian barulah manajer madya ya atau level menengah, barulah manajer puncak. Jadi berbalik ya dengan tradisi ataupun budaya dari organisasi tradisional itu. Adapun pelanggan selain diperhatikan di paling atas, juga pelanggan pun ada di sisi-sisi dari bagian ini ya, ataupun dari piramid ini. Coba kita perhatikan ya. Untuk yang pertama, yakni adalah yang tingkatan yang paling atas ya. Nah, paling atas ini adalah pelanggan. Nah, yakni siapa saja ya, bahwasanya pelanggan ini
orang-orang ataupun para konsumen lama yang memang menjadi seseorang yang diprioritaskan bagi perusahaan, yang memang mereka menjadi konsumen penting ya, ataupun konsumen permanen gitu ya terhadap organisasi ataupun perusahaan gitu. Maka pelanggan ini masuk ke dalam posisi yang paling atas. Kemudian selanjutnya di bawahnya ya, yakni adalah karyawan garis depan, yakni orang-orang yang memenuhi, melayani dan memuaskan pelanggan. Jadi yang memang mereka staff ya, bagian dari perusahaan yang bergelut secara langsung, yang bersosialisasi ya secara langsung kepada para konsumen ini ataupun kepada para pelanggan. Kemudian barulah selanjutnya yaitu di level ketiga ya, bawah setelahnya, yakni adalah manajer menengah atau manajer madya, yakni pihak ya yang mendukung karyawan garis depan tadi ya, sehingga mereka dapat melayani pelanggan dengan baik. Nah, sebagai supporter nih atas staff-staff ataupun karyawan yang memang bertransaksi langsung kepada ataupun yang berkomunikasi langsung kepada para pelanggan atau konsumen. Kemudian barulah ya level yang paling bawah gitu ya, ibaratnya tidak perlu diperhatikan nih gitu ya dalam segi pemasaran ya, untuk menciptakan nilai pelanggan ini adalah manajer puncak, yakni pihak yang mempekerjakan dan mendukung manajer menengah dengan baik. Nah, jadi sebagai support system saja gitu, bagaimana agar perusahaan atau organisasi itu bisa menyampaikan nih untuk menciptakan nilai kepada pelanggan begitu. Nah, kemudian ya, mengapa di samping-sampingnya itu ada sisi-sisi ya pelanggan itu di sepanjang sisi nih dari gambar piramid atau bagian yang ada, yakni mengartikan bahwasanya manajer itu di semua tingkat nih, nah harus terlibat ya, yaitu secara langsung gitu ya, secara pribadi ataupun secara langsung gitu dalam mengetahui, memenuhi dan melayani pelanggan. Nah, walaupun misalkan manajer madya ataupun manajer menengah ini mensupport oleh karyawan yang memang berhubungan langsung dengan pelanggan, ataukah mungkin manajer puncak ini mensupport manajer tingkat menengah, nah tetapi ya pelanggan pun juga harus diperhatikan oleh pihak-pihak manajemen tersebut. Tidak hanya pihak karyawan saja yang memperhatikan seorang pelanggan gitu ya, tetapi dalam artian di sini adalah keseluruhan pihak-pihak internal perusahaan harus peka dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan begitu. Nah, mengapa diagram ini ataupun mengapa bagan ataupun piramid ini yang tadinya dari organisasi tradisional ya dirubah ke dalam sisi yang modern seperti saat ini dalam rangka untuk menyesuaikan tentang lingkungan pemasaran yang terjadi saat ini, di mana ya untuk menciptakan keberhasilan dalam pemasaran itu harus bisa menyesuaikan untuk mendapatkan nilai pelanggan begitu. Nah, kita sudah tidak bisa nih mengadopsi atau melaksanakan ya ataupun mengimplementasikan di lapangan itu dengan bagan organisasi tradisional. Nah, nanti tidak bisa ini kita mencapai pada tujuan yang disasar, yakni untuk menciptakan nilai pelanggan gitu ya, sulit gitu kan. Maka harus dirubah nih teorinya atau dirubah konsepnya menuju bagian organisasi yang modern seperti saat ini, di mana prioritas utama yang menjadi titik puncak ya untuk semua elemen ini adalah pelanggan yang diprioritaskan. Nah, bukan dari segi manajer ataupun manajemen puncak yang ada di organisasi, namun pelanggan adalah sebagai raja ataupun yang diprioritaskan dari perusahaan atau organisasi gitu. Kemudian selanjutnya ya, apa yang dimaksud dengan nilai pelanggan ya, atau nilai yang dipersepsikan pelanggan? Nah, yakni adalah selisih antara penilaian pelanggan
prospektif ya atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Jadi keseimbangan di sini ya, ataupun selisih dari manfaat dan juga biaya, maka bisa menimbulkan atau memicu adanya nilai pelanggan. Nah, kemudian yang lain juga kita harus paham tentang total manfaat pelanggan. Apa yang dimaksud dengan total manfaat pelanggan atau total customer benefit, yakni adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personil, dan citra yang mengikutinya. Kemudian di sisi lain juga terkait dengan total biaya pelanggan ya, atau total customer cost, ya ini adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan, yang diharapkan ya pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan juga psikologis. Jadi itu terkait beberapa hal yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana penciptaan atau untuk membangun nilai-nilai pelanggan. Kemudian ya, setelah kita paham tentang apa yang dimaksud ataupun makna dari nilai pelanggan itu ya, mengapa perusahaan itu harus mempertahankan pelanggan ya, tidak hanya mendapatkan saja tetapi harus mempertahankan. Nah, pelanggan atau menciptakan nilai pelanggan itu, nah diantaranya untuk analisa-analisanya yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkahnya ada 5 hal, yakni yang pertama yaitu mengidentifikasi atribut ya dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Kira-kira yang menjadi poin penting ya, mengapa pelanggan itu tertarik, mengapa pelanggan itu nyaman, mengapa pelanggan itu percaya terhadap produk yang kita hasilkan, itu harus diidentifikasi atribut apa saja, faktor apa saja, unsur apa saja, elemen apa saja, dan juga manfaat apa yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian yang kedua diantaranya dalam analisa ini adalah menilai arti penting kuantitatif ya dari atribut dan manfaat yang berbeda. Mungkin dinilai dalam penilaian di sini adalah dari segi angka ya, kuantitatif ya. Jika tadi dari identifikasi atribut saja ataupun faktor dan manfaatnya, ini harus dinilai dalam segi nominal ataupun dari segi angka, diangkakan gitu. Misalkan nilai untuk produk ini antara 1 sampai dengan 10 berapa. Nah, dipoinkan begitu agar bisa dievaluasi terkait dengan ini ya, manfaat bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya adalah menilai kinerja perusahaan ya dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkannya dengan peringkat arti pentingnya. Nah, jadi dibandingkan juga. Nah, dari pelanggan ini ya, setelah tadi diakumulasi misalkan penilaian dari pelanggan itu nilainya adalah 8. Nah, maka kita juga harus membandingkan ya kinerja perusahaan dengan pesaing nih dari nilai yang ada, tidak hanya dari pihak internal saja. Karena dari lingkungan-lingkungan persaingan yang ada itu pun juga nanti akan mempengaruhi bagaimana persepsi dari pelanggan ataupun nilai yang diciptakan oleh pelanggan itu. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mempelajari ya bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Nah, misalkan jika dibandingkan dengan pesaing begitu, nah peringkatnya masuk peringkat keberapa, kemudian apakah lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing dan lain sebagainya. Di antaranya caranya seperti itu. Kemudian yang kelima ya, mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Nah, apakah nilai ini ya, nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan ini akan bertahan nih untuk waktu ini saja ataukah nanti keberlangsungan berikutnya. Jadi harus diperhatikan ya, tidak hanya jangka pendek ini tetapi alangkah baiknya yaitu untuk jangka panjang ya dari organisasi ataupun dari produk yang kita hasilkan yang memang dipersepsikan oleh para konsumen atau pelanggan.
Kemudian implikasi perusahaan ya ataupun penerapan perusahaan atas persepsi pelanggan itu bagaimana? Nah, di mana di sini ya penjual itu harus menilai total manfaat tadi, total manfaat pelanggan dan juga total biaya pelanggan ya, yang berhubungan dengan tawaran tiap pesaing untuk mengetahui bagaimana peringkat tawaran penjual dalam pikiran pembeli. Nah, yakni penjual yang berada pada keadaan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan itu yang tidak menguntungkan ya, mempunyai dua alternatif nih. Misalkan dari analisa nilai pelanggan tadi, ternyata persepsi konsumen ini negatif ya atas produk kita atau atas perusahaan kita atau organisasi kita. Nah, di antaranya ada dua alternatif yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita terapkan. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan total manfaat pelanggan, ataupun yang kedua mengurangi total biaya pelanggan. Nah, bagaimana aplikasinya atau bagaimana caranya untuk menerapkannya? Yaitu yang pertama nih, tadi dari yang meningkatkan total manfaat pelanggan ya, yaitu dengan memperkuat atau menambah manfaat ekonomi, fungsional dan juga psikologis dari produk ya, jasa, personel dan juga citra yang ditawarkan. Jadi ditambahkan nih manfaat-manfaatnya yang tadinya mungkin persepsi dari konsumen kurang begitu manfaat. Sebenarnya misalkan produk ini jika ditambah dengan ini akan bisa menambah seperti ini, nah dan lain sebagainya. Jadi ditambahkan keunggulan dari segi manfaat yang ada. Kemudian ya yang kedua tentang bagaimana mengurangi total biaya pelanggan ya, yakni adalah mengurangi biaya pembeli melalui pengurangan harga ya atau biaya kepemilikan dan juga pemeliharaan. Nah, kemudian menyederhanakan proses pemesanan dan pengiriman atau menyerap sejumlah resiko pembeli dengan menawarkan jaminan. Nah, jadi perusahaan atau organisasi pun ya dalam memproduksi produk nanti pun juga harus dipertimbangkan tentang harganya ya. Harganya ini apakah jika diturunkan itu nanti minat beli dari konsumen juga akan meningkat. Nah, maka bisa mengurangi biayanya. Nah, biaya dari segi pembeli. Oh, pembeli itu konsumen itu sebenarnya butuh nih. Nah, sebenarnya mau membeli ini, tapi karena biayanya, ya kan, ataupun cara untuk membelinya itu sulit, gitu kadang-kadang kan akhirnya mengalihkan ya, ataupun mengurangi minat daya beli para konsumen itu. Jadi diantaranya ini tentang bagaimana merubah persepsi pelanggan ya, yang tadinya mungkin tidak menguntungkan ya, ataupun persepsi dari pelanggan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Diantaranya yaitu ada dua, yaitu meningkatkan total manfaat pelanggan ataukah juga bisa mengurangi total biaya pelanggan. Jadi dinaikkan manfaatnya ataupun keunggulan dari segi fasilitasnya ataupun dikurangi dari segi biayanya, ataupun dipermudah gitu dalam mendapatkan produk tersebut bagi konsumen atau pelanggan. Nah, selanjutnya jika kita sudah tahu betul, kita paham betul tentang nilai pelanggan, bagaimana membangun nilai pelanggan, ya kan, kemudian analisanya bagaimana dan implikasi ataupun penerapan bagi perusahaan itu bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaitannya yakni membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan ya. Karena pada topik kita pembahasan kali ini yaitu untuk membangun pelanggan jangka panjang gitu ya, menganalisa pelanggan jangka panjang. Nah, yakni yang dimaksud dengan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul nih karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Setidaknya secara garis besar yang bisa kita simpulkan ataupun yang bisa kita maknai di sini adalah kepuasan itu hubungan ya ataupun perbandingan antara harapan ataupun ekspektasi dan realitanya gitu kan. Apakah harapan yang diinginkan oleh konsumen itu seperti halnya realita yang didapatkannya? Oh, harapannya itu produk saya mau membeli ini ya, nanti itu bisa saya gunakan. Nah, misalkan saya membeli sepatu. Oh, sepatu ini sepatu yang bisa saya gunakan untuk keluar, yang nantinya bisa saya gunakan untuk bekerja, yang nantinya bisa saya gunakan untuk jalan-jalan. Pasti dia awet dengan harga
senilai ini, misalkan kualitasnya pasti sesuai nih, nah gitu. Nah, namun apakah realitanya yang didapatkan itu sama dari ekspektasi atau harapannya? Nah, itu disebut sebagai kepuasan. Kemudian selanjutnya, loyalitas nih. Apa yang dimaksud dengan loyalitas? Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Jadi namanya loyalitas itu memang timbul dari konsumen ya atau pelanggan, yaitu sikap setia ataupun komitmen untuk terus mengkonsumsi produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oh, saya sudah yakin dengan kualitasnya. Nah, dari persepsi tadi mungkin kualitasnya, harganya, kemudian dari elemen yang lain, itu kan menciptakan kepuasan tadi. Ketika puas, maka dia nanti akan loyal, akan komitmen. Entah itu misalkan, produk ini sudah jarang nih promosi, ataupun mungkin jarang ada promo-promo atau diskon, ataupun mungkin jarang ada iklan nih di televisi terkait produk tersebut gitu. Namun karena pelanggan ini sudah setia, sudah percaya dengan keunggulan dari produk ini, maka dia secara tidak langsung akan loyal dan terus mengkonsumsi produk tersebut gitu. Kemudian bagaimana teknik dalam mengamati kepuasan pelanggan, ya, bagaimana agar perusahaan itu tahu apakah konsumen ini benar-benar puas, ya. Untuk menilai kepuasan pelanggan itu bagaimana? Di antaranya ada 3 hal yang bisa dilakukan, yakni yang pertama mengadakan survei berkala ya bagi pelanggan, ya, apakah puas misalkan dengan pemberian bintang 3 ya, bintang 1 sampai dengan bintang 5 gitu. Kemudian mungkin memberi notes gitu ya, ataupun kritik dan saran gitu ya, pemberian survei tentang kepuasan pelanggan. Itu kan sekarang sudah sangat ini ya, familiar ya di berbagai sektor, entah itu industri makanan gitu, sektor makanan ataukah jasa yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, mengamati tingkat kehilangan pelanggan, dan menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau beralih ke produk lain untuk mengetahui alasannya. Misalkan nih ada kontak person ataukah kontak dari pelanggan gitu kan, dihubungi secara langsung, ditawarkan gitu tentang produk-produk yang ada, ataupun ditelepon gitu ya dari customer service-nya, mengapa sudah tidak ada transaksi lagi, ataupun tidak ada transaksi untuk pembelian atau konsumsi lagi gitu kan, bisa diadakan seperti itu. Kemudian bisa pula, yakni yang ketiga diantaranya adalah mempekerjakan pembelanja misterius ya untuk berperan sebagai pembeli potensial dan melaporkan titik kuat dan lemah yang dialaminya dalam membeli produk perusahaan ataupun produk pesaing. Jadi biasanya ada nih pelanggan atau konsumen misterius gitu, yang memang sebenarnya dibuat dari perusahaan gitu kan, menunjuk seseorang untuk menjadi pelanggan misterius di perusahaan kita gitu. Nah, dalam rangka apa? Untuk mengevaluasi. Ternyata kepuasan pelanggan itu yang seperti bagaimana yang dinilai saat ini. Nah, pelanggan itu apakah puas, ataukah cukup puas, atau sangat puas gitu ya dengan pelayanan ataupun dari produk yang kita ciptakan ini, yang kita hasilkan ini gitu. Nah, kemudian dinilai ya, kemudian untuk membandingkan ataupun menjadi pelanggan misterius juga di perusahaan yang sama, di sektor yang sama namun di produk yang berbeda gitu. Nah, kemudian nanti dibandingkan apakah produk yang kita hasilkan ini dinilai sama gitu ya, nilai kepuasannya apakah sama dengan produk dari pesaing begitu. Jadi ibaratnya di sini adalah untuk mengambil evaluasi tentang kelemahan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan begitu atas produk tersebut. Jadi ini rekan-rekan mungkin di antara langkah-langkah atau teknik dalam mengamati kepuasan pelanggan dari survei mungkin yang bisa diadakan secara berkala ataupun secara personal ya, masing-masing dari pelanggan itu ataupun dari konsumen ataukah mungkin dari pihak perusahaan untuk menghubungi secara langsung terhadap transaksi jual beli dari pelanggan begitu, ataukah
Yang ketiga adalah dengan menugaskan seseorang untuk menjadi pelanggan misterius, entah itu di perusahaan kita ataukah di perusahaan pesaing. Oke, selanjutnya ya, jika beberapa hal biasanya dalam pengevaluasian kepuasan pelanggan itu pasti ada namanya keluhan pelanggan gitu ya, ataupun pelanggan yang merasa tidak terpuaskan, atau munculnya ketidakpuasan pelanggan itu biasanya apa? Nah, di antaranya teknik untuk menangani adanya keluhan pelanggan itu, salah satu contohnya yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, yaitu membuka hotline ya gratis lewat telepon, fax atau email ya untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. Jadi terutama perusahaan-perusahaan besar ya yang memang sudah punya nama gitu ya, yang punya merek gitu, pasti akan ada di situ biasanya call center ya atas keluhan-keluhan yang terjadi, misalkan barang kurang cepat sampai, ataukah mungkin barang yang diterima itu tidak sesuai gitu ya, ataupun misalkan barang yang dipesan itu ternyata tidak sesuai dan lain sebagainya. Misalkan sudah beli ya, ini biasanya itu awet tapi kenapa baru 2 hari misalkan ternyata ada kerusakan dan lain sebagainya. Itu dengan cepat untuk menanggapi adanya keluhan-keluhan pelanggan itu, maka butuh penanganan yang cepat pula, diantaranya yaitu adanya hotline ini ataupun mungkin call center ya untuk menanggapi adanya keluhan-keluhan pelanggan. Kemudian yang kedua diantaranya adalah bisa dengan menghubungi pelanggan ya yang menyampaikan keluhan secepat mungkin, harus direspon dengan cepat gitu. Jadi tidak hanya menunggu dari keluhan yang ada gitu. Perusahaan ya akan bisa bergerak dengan cepat ya ketika ada keluhan dari pelanggan, tidak ya kan. Nah, bisa saja dari pihak perusahaan pun juga menghubungi secara langsung ya, adanya misalkan dari testimoni gitu ya, merasa kurang puas gitu atas pelayanan, ataukah mungkin dari produk yang dikirim ataukah produk yang sudah dibeli gitu, maka bisa diklarifikasi ya dari pihak perusahaan untuk menghubungi segera terhadap pelanggan yang merasakan atau yang menyampaikan keluhan tersebut. Kemudian yang ketiga diantaranya bisa dengan menerima ya tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan, jangan menyalahkan pelanggan. Nah, tetap di sini karena prioritas utama adalah pelanggan, maka harus diselidiki dahulu nih, diklarifikasi sebenarnya mana yang salah gitu kan. Apakah produk yang dibeli ini memang tidak sesuai kah, ataukah mungkin ada hal yang lainnya. Nah, maka bisa diklarifikasi terlebih dahulu, dan juga perusahaan harus bersedia untuk bertanggung jawab ya atas adanya hal tersebut begitu. Tidak bisa sepenuhnya yang disalahkan adalah pelanggan, karena pelanggan di sini menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya hal yang lain yang bisa diterapkan yaitu mempekerjakan ya orang layanan pelanggan yang memiliki empati. Nah, sama seperti halnya hotline tadi, mungkin hotline dari segi secara ini ya dengan bantuan teknologi gitu, bisa dengan cepat mungkin telepon atau email dan lain sebagainya begitu. Kalau untuk ini adanya memang penanganan khusus, jadi ada orang yang memang ini seperti customer service ya, yang untuk menangani keluhan secara langsung. Mungkin ada pelanggan yang datang langsung ke kantor atau datang ke perusahaan untuk komplain gitu. Nah, maka bisa ditangani langsung secara fisik ya, bertatap muka antara satu orang dengan orang yang lain ya, yang mana yang dipilih di sini adalah orang yang memiliki empati. Harapannya agar bisa sangat menghadapi dengan baik pelanggan-pelanggan yang mengalami keluhan ini. Kemudian yang lain yang bisa diterapkan bagi perusahaan apa, yakni dengan menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan pelanggan. Tetap kepuasan pelanggan menjadi prioritas ya. Nah, maka segala sesuatu harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, dan pastinya di sini untuk menciptakan citra perusahaan ya, agar nanti ketika keluhan yang ada atau yang disampaikan dari pelanggan ini tidak dibawa gitu ke pelanggan yang lain. Dalam artian apa? Keluhan-keluhan ini hanya sampai kepada pelanggan ini. Nah, jangan sampai dia mengadu atau menyampaikan kepada konsumen yang lain atau pelanggan yang lain. Nah, itulah nanti akan merusak citra perusahaan ya, ataupun yang bisa merusak kepuasan pelanggan yang lainnya.
Itu teman-teman kemudian sekarang masuk ke dalam bagaimana memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Nah, hubungan kualitas produk dan jasa, ya, kemudian kepuasan pelanggan, dan juga profitabilitas adalah 3 hal yang terkait erat, ya, berkaitan sangat erat, yaitu dari kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Nah, apakah kualitas produk itu nantinya mempengaruhi kepuasan pelanggan? Nah, apakah kepuasan pelanggan itu berkaitan nanti bisa menciptakan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan atau laba perusahaan, keuntungan perusahaan, ya, di mana semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Nah, yang akan mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Ya pasti ya, kenapa saat ini ya prioritas utama ya dari segi pemasaran itu adalah pelanggan yang menjadi prioritas utama dibandingkan dari pihak-pihak manajemen gitu. Nah, karena dari kepuasan pelanggan ya, terutama dari kepuasan pelanggan itu yang diciptakan nantinya akan mempengaruhi pula gitu ya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai produsen gitu. Kemudian maka di sini bisa dimaknai bahwasanya nilai seumur hidup pelanggan ya atau customer lifetime value yaitu menggambarkan nilai sekarang bersih ya, yaitu net present value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Jadi secara tidak langsung di sini akan ada profit atau keuntungan yang mengalir. Nah, tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk jangka panjang. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana menciptakan nilai pelanggan ya, tadi nilai pelanggan, kemudian kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan ya, agar pihak pemasaran atau pihak perusahaan itu fokus terhadap hal tersebut ya untuk menciptakan profitabilitas untuk jangka panjang, maka perlu dibentuklah ya ataupun perlu ada pula yang namanya manajemen hubungan pelanggan, yaitu pihak-pihak yang khusus atau secara fokus yaitu menganalisa ya ataupun dalam menangani berbagai entah itu kepuasan ataukah keluhan ya, berbagai hal yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, di mana manajemen hubungan pelanggan di sini ya ataupun customer relationship management bisa dimaknai yaitu adalah proses mengelola informasi ya secara rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak ya pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Capaiannya adalah untuk menciptakan loyalitas pelanggan tidak hanya terkait dengan bagaimana mendapatkan konsumen ya, tetapi agar konsumen itu merasa puas dan juga nantinya setia dan komitmen terhadap produk yang kita hasilkan. Maka butuh yang namanya pihak yang fokus terhadap penanganan pelanggan. Mengapa ya dibutuhkan manajemen hubungan pelanggan ini? Nah, mengapa butuh orang-orang yang fokus pada kaitannya terhadap penanganan pelanggan? Nah, karena ya, kehilangan pelanggan yang menguntungkan dapat sangat mempengaruhi laba perusahaan ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya 3 hal dari kualitas produk, kemudian kepuasan pelanggan itu nantinya akan berpengaruh terhadap profitabilitas atau laba perusahaan. Nah, maka jika kehilangan satu pelanggan ya itu nanti akan mengurangi laba perusahaan pasti ya. Hanya satu orang saja nih yang akan mengurangi laba perusahaan, apalagi beberapa orang ataupun berapa persen dari pelanggan yang dimiliki perusahaan pasti labanya pun akan juga berpengaruh semakin menurun begitu. Nah, mengapa demikian? Yaitu di mana sisi hal lainnya adalah biaya menarik pelanggan baru ini diperkirakan nih 5 kali lipat dan biaya mempertahankan ya pelanggan lama agar tetap setia. Jadi biaya dalam menarik pelanggan baru diperkirakan 5 kali lipat dari biaya mempertahankan pelanggan lama. Nah, jadi lebih baik mana nih? Kita mengeluarkan biaya untuk mempertahankan pelanggan lama atau mencari pelanggan baru. Nah, untuk mempertahankan pelanggan lama ini ya untuk
mempertahankan pelanggan lama ini kan berarti lebih murah ya dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Mungkin karena nanti harus mengeluarkan biaya untuk promosi, untuk bayar iklan gitu ya, untuk hal-hal yang lainnya gitu kan, itu nanti kan butuh biaya yang lebih banyak. Maka lebih baik kita memperjuangkan atau kita peka gitu ya, peka terhadap kebutuhan para pelanggan lama ini gitu, sebelum kita fokus pada konsumen baru. Nah, langkah apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang pemasar ya dalam memasarkan produk, yaitu terkait dengan CRM tadi ya, ataupun hubungan pelanggan ya, Customer Relation Management. Nah, yakni langkah-langkahnya adalah yang pertama mengidentifikasi prospek. Nah, dan pelanggan perusahaan ya diidentifikasi terlebih dahulu prospeknya. Pelanggan yang saya hadapi itu yang bagaimana, mereka yang dibutuhkan itu produk yang bagaimana, diidentifikasi. Kemudian yang kedua, mendiferensiasikan pelanggan ya berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai mereka untuk perusahaan. Nah, harus paham betul bagaimana karakter masing-masing pelanggan yang dihadapi. Kemudian, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan ya tentang kebutuhan perorangan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi personal selling itu ternyata memang sangat dibutuhkan ya, karena kan tidak hanya misalkan transaksi ataupun sosialisasi berkomunikasi itu tidak hanya untuk semua kalangan gitu, misalkan bisa ya semakin intensif yaitu untuk menyampaikan atau menanyakan yaitu terkait dengan kebutuhan konsumen secara personal, itu pun semakin baik dalam menganalisa pasar konsumennya. Kemudian bisa pula dengan langkah yang lain yaitu memodifikasi produk ya, layanan dan pesan ya kepada setiap pelanggan. Jadi harus bisa dibedakan produk apa yang dibutuhkan ya, karena terkait dengan demografinya juga ya, terkait dengan usia, pengaruh untuk usia kah, ataukah pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya yang nantinya pun juga harus disesuaikan terkait hal tersebut, tidak bisa disamaratakan untuk setiap pelanggan begitu. Mungkin selanjutnya yaitu bagaimana mengurangi tingkat keberalihan pelanggan ya, karena di sini adalah yang diprioritaskan itu adalah pelanggan, maka semaksimal mungkin kita harus bisa mengupayakan ya agar para pelanggan itu tidak beralih dari produk kita itu kepada pihak kompetitor atau pesaing. Nah, yang pertama yaitu dengan mendefinisikan dan mengukur tingkat referensinya, yaitu mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya ya, mengapa mereka mau beralih ya kan, mengapa mereka berpindah, itu harus klarifikasi terlebih dahulu. Apa saja faktor-faktornya itu harus dipahami. Nah, faktor retensi ataupun keberalihan itu kan mungkin setiap personal ataupun setiap pelanggan itu berbeda, maka harus bisa di-clearkan terlebih dahulu, harus bisa diklarifikasi terlebih dahulu apa saja yang menjadi penyebab keberalihan pelanggan dari produk kita kepada produk pesaing. Kemudian yang kedua yaitu membedakan tingkat peralihan pelanggan ya, dan mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membandingkan ya kehilangan laba yang dikaitkan dengan nilai seumur hidup pelanggan dan pelanggan yang hilang terhadap biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi tingkat keberalihan. Nah, diantaranya ini 3 hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat keberalihan pelanggan begitu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, yakni terkait dengan bagaimana membangun loyalitas pelanggan ya. Jika konsumen itu sudah terpuaskan ya, merasa puas ya adanya dari produk itu ya, merasa puas ya, bisa menimbulkan kepuasan bagi pelanggan, maka disitulah pelanggan akan loyal. Pelanggan akan loyal terhadap produk yang kita miliki. Nah, bagaimana cara untuk membangun loyalitas pelanggan itu? Nah, yang pertama yaitu dengan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, pastinya ya ketika ada keluhan itu harus diklarifikasi dengan baik, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian jika memang adanya pelanggan yang mungkin kurang
dalam transaksi jual belinya ataupun dalam pembeliannya kurang intens, itu bisa dihubungi dan lain sebagainya, bisa disampaikan promo-promo yang ada saat ini dan lain sebagainya. Jadi harus ada interaksi ya yang baik atau sosialisasi ataupun komunikasi yang baik antara pihak produsen dan juga pihak konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu bisa dengan membangun program loyalitas nih. Nah, seperti apa? Ya ini seperti program frekuensi dan program pemasaran klub ya atau kartu keanggotaan. Yang sering ya diterapkan saat ini kan mungkin agar pelanggan itu mau membeli ya kan, mungkin ada harga khusus gitu kan bagi member ya, maka bisa diberikan kartu member. Nah, dari situlah akhirnya mungkin ada harga yang berbeda dibandingkan dengan konsumen yang lainnya, maka seorang pelanggan bisa ataupun nantinya akan mau membeli lagi dan kembali lagi gitu ya untuk mengkonsumsi dan juga membeli produk tersebut gitu. Maka bisa diupayakan dengan pemberian kartu member. Kemudian yang lainnya yaitu dengan mempersonalisasikan pemasaran. Nah, jadi bisa dengan personal selling ya, disampaikan pemasaran itu bukan untuk secara umum namun secara khusus personal to personal atau door to door yang bisa disampaikan kepada masing-masing pelanggan agar diketahui oh ternyata kebutuhannya seperti ini. Nah, apa yang dibutuhkan, kemudian yang diinginkan apa saja itu bisa diketahui oleh pihak pemasar. Kemudian selanjutnya yang lain adalah dengan cara menciptakan ikatan institusional. Nah, dalam artian apa? Di sini yaitu tidak bisa atau harus ada ikatan yang kuat gitu ya. Misalkan ketika pelanggan itu sedang ulang tahun misalkan ya, nah maka di hari itu ada nih misalkan spesial gift yang diberikan dari perusahaan, ataukah mungkin ada diskon gitu ya, upaya pemberian diskon ya atas pelanggan tersebut, ataukah mungkin yang lainnya ketika perayaan hari raya besar begitu ya, maka dari perusahaan mungkin memberikan gift-gift, ataukah mungkin hanya sekadar ucapan, nah itu termasuk support ya untuk membangun loyalitas bagi pelanggan. Nah ini rekan-rekan sekalian diantaranya tentang bagaimana upaya dari perusahaan ya atau organisasi ya sebagai seorang produsen untuk bisa membangun loyalitas pelanggan. Nah di mana di sini adalah kaitannya tentang bagaimana perusahaan bisa menciptakan laba atau keuntungan ataupun profitabilitas dalam jangka panjang, tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk kedepannya, yaitu untuk jangka-jangka selanjutnya. Kemudian ya, jika tadi kita sudah berbicara tentang nilai pelanggan, kemudian kaitannya dengan kepuasan pelanggan dan juga mengarah pada loyalitas pelanggan. Nah, kemudian perusahaan juga harus membuat yang namanya manajemen hubungan pelanggan ya, ataupun pihak-pihak yang fokus terhadap kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Nah, maka biasanya apalagi dalam segi saat ini ya, yaitu kita masuk era ke teknologi atau digitalisasi, pasti ada kaitannya dengan database. Nah, apa pentingnya database bagi manajemen hubungan pelanggan ini? Nah, di mana manajemen hubungan pelanggan ini sering memerlukan ya pembentukan database pelanggan dan penggalian data untuk mendeteksi tren segmen dan kebutuhan individu. Ternyata database ini sangat diperlukan gitu ya untuk bisa menghadapi atas apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, terutama untuk menciptakan pelanggan di jangka panjang. Nah, apa saja yakni untuk database pelanggan ini, yaitu diartikan sebagai kumpulan informasi ya komprehensif yang terorganisasi ya tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran. Nah, seperti mengembangkan arahan ya kan, kemudian arahan kualifikasi, penjualan produk dan jasa, atau memelihara hubungan pelanggan. Jadi database misalkan di situ ada namanya ya kan, usianya berapa, kemudian pendidikannya apa, kemudian pekerjaannya apa. Nah, itu kan bisa menjadi sumber informasi penting ya dari perusahaan untuk mengetahui pelanggannya itu orangnya bagaimana sih. Nah, itu bisa dinilai dari database sebagai sumber informasi yang dimiliki begitu. Kemudian pemasaran database ini, maka di sini
bisa diartikan sebagai proses membangun, ya, memelihara dan menggunakan database pelanggan dan database lain, yakni produk, pemasok, penjual, perantara untuk menghubungi, nah kemudian bertransaksi dan juga membangun hubungan pelanggan. Nah, jadi kaitannya database ini sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi seorang pemasar ataupun terkait dengan manajemen hubungan pemasaran. Untuk ini ya, untuk mengetahui segala informasi ya yang dibutuhkan oleh perusahaan tentang bagaimana ataupun apa saja nanti yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Kemudian database dalam manajemen hubungan pelanggan ini ya secara umum ya, perusahaan itu dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara. Nah, apa saja yang bisa diterapkan dari database ini? Misalkan sudah punya nih perusahaan database dari pelanggan-pelanggannya gitu ya. Maka bisa dilakukan ya, mereka bisa mengaplikasikannya dengan 5 cara, yaitu pertama untuk mengidentifikasi prospek ya. Kemudian yang kedua untuk memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu memperdalam loyalitas pelanggan. Yang keempat mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Dan yang kelima untuk menghindari kesalahan pelanggan serius. Jadi memang sangat penting ya fungsi-fungsi ataupun peran serta dari database ini ya untuk membantu dalam mengelola hubungan pelanggan. Terkait apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kemudian mana segmen yang akan kita tuju, ya kan, dari segi apa yang harus kita rencanakan untuk merancang juga strategi pemasaran yang harus diterapkan bagi pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya terkait dengan bagaimana menganalisa hubungan jangka panjang ya dari pelanggan, yaitu dari nilai pelanggan, kemudian kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, sampai dengan bagaimana manajemen hubungan pelanggan. Nah, dikaitkan juga di era saat ini di mana teknologi dan digitalisasi itu berperan serta dalam penciptaan hal tersebut, maka butuh yang namanya database sebagai sumber informasi. Semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami dari apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.